Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati, siang ini sudah hadir Prof. Imam Ma'ruf sebagai Dekan Fakultas Adab dan Bahasa. Ada juga hadir para kaprodi, para eh, kajur, sekjur, juga Bapak Ibu yang nanti mengampu di mata kuliah MBKM yang kita tawarkan, beserta saya ingin menyapa anak-anak semester 5 yang dengan antusias sudah bergabung di dalam Zoom meeting MBKM kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu di siang ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga karena cuaca memang sedang pergantian musim, anak-anak yang di rumah yang sedang mungkin melaksanakan kegiatan yang lain di luar kampus bisa selalu sehat dan memperhatikan informasi terbaru yang mungkin di-share sewaktu-waktu dari kampus. Nah, pertemuan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari fakultas yang akan disampaikan nanti oleh Profesor Imam Ma'ruf tentang pelaksanaan MBKM oleh anak-anak semester 5 ya. Anda adalah pionir yang pertama yang nanti melaksanakan kegiatan atau perkuliahan di kampus lain. Apa dan bagaimana yang nanti terjadi dengan sistem perkuliahan ini. Untuk menyingkat waktu, langsung ya kita ikuti penjelasan dari Profesor Imam Ma'ruf. Kepada Pak Dekan, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, masuk Suaranya suaranya bisa ya. didengar ya? Halo? Bisa Ibu. Bisa ya. Bisa, Oke, Bu. baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan, Prof. Foro, kemudian para ketua jurusan, sekretaris jurusan, Korprodi, di lingkungan FAB yang saya hormati, para mahasiswa khususnya yang diajak gabung atau yang diundang gabung hari ini adalah semester 5 dari semua prodi di FAB yang kami banggakan. Pertama tentu saya menyampaikan mohon maaf tadi ya sempat agak salah link yang dipilih, ternyata keliru link yang hanya untuk 100 orang, sementara mahasiswa kita jumlahnya sudah 700-an ya, sehingga kita harus berganti link dulu dan agak lama. Baik, perlu saya sampaikan beberapa hal. Saya nanti menyampaikan secara ringkas. Jika nanti ada hal-hal yang belum jelas dan sekiranya memang perlu ditambah penjelasan, kita tambahkan. Jika tidak, untuk berikutnya nanti penjelasan atau komunikasi lanjutannya terkait program MBKM ini nanti akan bisa di-share lagi atau bisa dijelaskan tambahannya oleh masing-masing prodi. Jadi saya menyampaikan secara umumnya, secara besarannya. Baik, pertama, program MBKM yang akan kita laksanakan ini sebenarnya bukan program baru, tetapi ada skema baru. Jadi selama ini program MBKM itu sudah berjalan, kemudian salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa. Tetapi yang selama ini berjalan itu sifatnya daring. Nah, pada semester ini kita mendapatkan amanat dari Direktur PTKI, dari Dirjen Pendidikan Islam, itu menunjuk 11 perguruan tinggi keagamaan, dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri termasuk kita, itu sebagai penyelenggara atau sebagai host untuk penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa model luring. Jadi kita tidak yang daring tetapi yang luring sebagai hostnya. Tetapi nanti di luar yang host luring, kita tetap boleh menyelenggarakan yang daring. Nah, ada bedanya antara luring dan daring, maka ini perlu kita sampaikan. Dan sasarannya adalah mahasiswa semester 5, karena sekarang posisi semester gasal.
Ini tidak berhenti di semester 5, nanti di semester 6 ada lagi. Jadi ini disebut dengan MBKM batch 1. Batch 1 untuk semester atau untuk tahun akademik 2024-2025. Nah, mana saja kampus yang ditunjuk ini? 11 kampus yang ditunjuk penyelenggara luring itu adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sunan Gunung Jati Bandung, Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian UIN Wali Songo Semarang, Sunan Ampel Surabaya, Maulana Malik Ibrahim Malang, Alauddin Makassar, Raden Fatah Palembang, Araniri Banda Aceh, Raden Mas Said Surakarta, sama UIN Saizu Purwokerto. Ini perlu Anda ingat atau Anda catat. Untuk apa? Karena 11 inilah yang menyelenggarakan pembelajaran MBKM secara luring. Luring artinya offline. Mahasiswa datang di kampus yang diinginkan untuk mengikuti pembelajaran selama 1 semester di sana, full mengambil mata kuliah 1 semester di kampus ini. Sehingga kita sekarang semester ini akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa dari luar yang akan mengambil kuliah di kita. Dalam waktu yang sama, berarti kalian semua, antum semuanya, mahasiswa kita juga bisa mendaftar perkuliahan MBKM secara luring di kampus lain, yaitu 11 kampus ini. Tentu yang dianggap Anda ikut MBKM ketika bukan kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta, gitu ya. Yang kuliahnya di UIN Raden Mas Said Surakarta, Anda tidak masuk kategori MBKM karena di kampus sendiri. Jadi supaya masuk skema MBKM, maka Anda nanti boleh memilih 10 kampus lain selain Raden Mas Said Surakarta. Nah, sedangkan yang daring ini bisa diikuti oleh seluruh PTKIN di Kementerian Agama. Itu tidak hanya 11 ini. Kampus-kampus lain juga menawarkan mata kuliah secara daring. Tetapi bedanya apa? Ini yang penting dipahami. Yang pertama, kita perlu jelaskan kuota mahasiswa. Jadi nanti beda paling mendasar adalah jika kita mengikuti pembelajarannya MBKM luring, itu artinya Anda datang ke kampus tujuan selama 1 semester ikut kuliah full di kampus tujuan itu. Berarti mengambil semua mata kuliah semester 5 yang ditawarkan di kampus sana. Ini yang luring ya, kayak. Sedangkan yang daring mungkin Anda hanya ngambil 1 mata kuliah di mana begitu ya, mungkin di Aceh ngambil 1 mata kuliah saja secara daring. Kalau itu kuliahnya tetap mata kuliah yang lain tetap di sini, mungkin ada 1-2 mata kuliah Anda ngambil di kampus lain secara luring, secara daring. Itu bedanya ya. Jadi kalau luring itu intinya Anda inbound, tinggal mengikuti kuliah di kampus itu selama 1 semester penuh dengan 20-24 SKS sesuai dengan jatah yang boleh diambil berdasarkan IP semester kemarin. Jadi yang pertama, kuota mahasiswa yang diterima nanti setiap rombel itu hanya 3-5 mahasiswa. Ini berlaku seluruh PTKIN 11 tadi. Jadi misalnya kita mahasiswa BSA, kita membuka pendaftaran 3-5 saja mahasiswa dari kampus lain masuk ke BSA pada kelas 1 kelas ya. Misalnya kelas B yang kita pakai, berarti di kelas B itu hanya boleh diambil mahasiswa luar 3-5 orang. Sama juga kalau Anda mengambil ke kampus lain, di sana nanti akan diseleksi. Karena yang diterima maksimal 5 orang di 1 kelas di 1 prodi. Tapi kalau di prodi itu menawarkan 2 kelas, ya berarti per kelas 3-5 orang. Itu pertama. Yang kedua, PTKIN atau program studi memiliki otoritas dalam menyeleksi mahasiswa peserta program luring ini. Jadi nanti Anda misalnya daftar ke Semarang. Ternyata yang daftar 10 orang, kan yang diterima maksimal 5. Nah, itu yang berwenang menyeleksi adalah prodi yang kita tuju tadi. Jadi sepenuhnya itu kewenangan mereka untuk menetapkan siapa yang diterima. Nah, itu. Jadi kita
kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan mereka mau menerima siapa. Kriterianya diserahkan kepada kampus tujuan. Peserta program adalah mahasiswa semester 5 dari 58 PTKIN. Artinya jika Anda daftar di satu tempat bisa saja bersaing dengan peserta dari 58 PTKIN tadi. Yang dituju 11 untuk yang offline, tapi yang daftar bisa 58 PTKIN. Lalu diprioritaskan mahasiswa KIP, namun dapat juga mahasiswa non-KIP. Dengan ketentuan, ini seluruhnya berlaku sama, KIP maupun non-KIP, akomodasi selama mengikuti MBKM ini ditanggung secara mandiri. Artinya apa? Diktis tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBKM ini. Nah, oleh karena itu, untuk yang mengikuti program luring, Anda perlu memperhatikan bahwa Anda nanti akan kuliah di kampus tujuan selama 1 semester penuh secara offline. Artinya, Anda harus memikirkan akomodasi selama di sana. Nah, ini bisa saja, misalnya yang rumahnya Purwokerto, terus Anda memilih kuliahnya MBKM di Purwokerto, kan sudah meringankan biaya akomodasi kan di rumah sendiri kan enak. Atau mungkin punya saudara di Aceh pengen kuliah selama 1 semester di Aceh, silakan daftar ke Aceh begitu. Jadi ini sifatnya mandiri, jadi tidak ada dukungan pembiayaan, juga tidak ada konsekuensi pembayaran ke kampus. Jadi misalnya Anda kuliah ke Jakarta, Anda tidak harus bayar UKT ke sana. UKT Anda tetap di sini, tapi kuliahnya di sana. Ini sudah disepakati seluruh PTKIN yang menyelenggarakan tidak boleh memungut UKT. Jadi UKT Anda tidak naik gitu, meskipun kuliahnya di tempat lain mungkin lebih tinggi. UKT-nya tetap yang kita bayarkan di sini. Lalu yang berikutnya, kalau Anda ikut luring, berarti full 20-24 SKS, Anda tidak boleh lagi ikut yang daring. Artinya luring-luring saja, kalau daring, daring saja. Pilih gitu ya. Lalu yang berikutnya, jumlah total SKS tadi, bisa Anda ambil full di sana, jika IP Anda itu boleh ngambil 24, kalau ditawarkan 24, boleh diambil 24. Jika ditawarkannya 22, Anda ambil seluruhnya 22. Ini pengambilan mata kuliah. Saya lanjutkan, kemudian ini timeline-nya. Pengumuman resmi ini juga ada di webnya UIN, sepertinya sudah di-share ya. Kalau belum nanti kita share lagi. Pengumuman resmi dari rektorat sudah ada juga. Jadi nanti mulai bisa mengambil atau mulai bisa memilih mau mendaftar istilahnya, itu poin 4. Tanggal 21 sampai 31 Juli, Anda boleh mulai bisa mendaftar di aplikasi atau di websitenya Merpati. Tadi websitenya ada di atas ya, ini yang saya share. Oh ini, websitenya ada di merpati.kemenak.go.id. Nanti di bawah juga ada. Jadi mulai timeline tadi, mulai tanggal 21 sampai 31, Anda mulai bisa untuk mendaftar di sana. Mencari kira-kira kampus mana yang cocok. Nah, untuk itu Anda perlu berkonsultasi kepada Korprodi. Kenapa konsultasi pada Korprodi? Karena Korprodi yang lebih tahu juga kampus mana yang kira-kira kurikulumnya lebih sesuai atau yang sudah punya kerjasama dengan kita sehingga nanti lebih mudah untuk proses Anda mengikuti kuliah di sana. Karena nanti bisa saja pertukaran, kita daftar ke Semarang misalnya, lalu yang Semarang mendaftarkan mahasiswanya ke sini. Itu terjadi pertukaran dan dengan begitu nanti peluangnya untuk diterima di sana lebih besar karena ada komunikasi antar prodi yang nanti akan menyeleksi penentuan siapa yang diterima. Itu yang dilakukan, berarti persiapan kita sampai tanggal 20 itu baru semua kampus baru akan memunculkan nama mata kuliah yang ditawarkan di kampusnya masing-masing. Nanti 21 baru mulai bisa memilih. Nah, sebelum Anda dinyatakan diterima atau baik diterima maupun belum diterima dalam proses MBKM ini, tetap saja masing-masing nanti akan mengisi KRS di sini sesuai dengan waktu pengisian KRS. Jadi tetap KRS
regulernya tetap harus diisi. Tidak boleh kemudian saya mau MBKM terus nggak ngisi KRS ya. Tetap Anda harus ngisi KRS. Kenapa? Karena pelaporan PD Dikti itu yang melaporkan kita, kampus asal. Jadi nanti setelah Anda ikut di sana 1 semester, dapat nilai, nilainya dibawa ke sini, serahkan Korprodi, nanti akan dilaporkan ke PD Dikti. Pelaporannya itu bisa bermacam-macam, bisa diambil penuh seperti nama mata kuliah asli yang diambil di sana, namanya akan dilaporkan langsung, atau dikonversi ke mata kuliah yang di tempat kita ada, jika itu mata kuliahnya misalnya berbeda sekali. Atau misalnya ternyata ada mata kuliah yang di sini penawarannya masih di semester 6, itu nanti diatur oleh Korprodi masing-masing. Tetapi kalau Anda mengambilnya 24 SKS di kampus tujuan, maka pasti akan dikonversi juga nilainya ke 24 SKS. Jadi tidak usah khawatir, berapapun SKS yang diambil, di sini akan dihargai sebanyak itu juga SKS-nya. Baik, ini timeline-nya secara umum. Nanti sampai pada evaluasi seluruhnya ada di kampus tujuan. Jadi pulang-pulang sudah setelah ujian selesai, nilai keluar, baru pulang dan nilainya dibawa ke atau diambil oleh Korprodi untuk dilakukan pengolahan ke Siakat dan juga pelaporan ke PD Dikti. Nah, ini secara umum SOP-nya. Jadi nanti mahasiswa akan mendaftar program MBKM ini melalui platform Merpati. Akunnya itu nanti akan Anda bisa mendaftar akun di Merpati itu, atau nanti juga bisa didaftarkan oleh prodi atau oleh admin fakultas kita. Tetapi sebelum lebih lanjut ke sana, kita sarankan konsultasi dulu dengan prodi ya, supaya siapa yang mau mengambil ini, Korprodi juga tahu siapa yang diproyeksikan Anda mau mengambil MBKM di mana. Mungkin alasannya juga Anda kan akan ditanya, kenapa ngambilnya ke Jakarta misalnya, kenapa ngambilnya ke Bandung. Apakah sudah siap dengan konsekuensinya kalau nanti tinggal di sana. Itu maka perlu komunikasi awal dengan Korprodi, sehingga ketika nanti Anda mendaftar akun di Merpati, itu Korprodi bisa langsung approve karena sudah konsul, sudah tahu. Tapi kalau Anda tidak langsung daftar di Merpati akunnya, ini kan ini siapa, terus apa alasannya, rencananya bagaimana, kan harus tanya dulu. Itu kira-kira ya. Kemudian tim task force ini yang tim pusat. Jadi yang kita daftarkan di Merpati nanti juga akan dipantau oleh tim task force yang menyeleksi persyaratan administrasi calon peserta. Lalu kemudian lembaga mitra yang kita tuju akan menyeleksi, memverifikasi mana yang disetujui. Setelah itu ditetapkan sebagai mahasiswa peserta MBKM. Nanti akan ada ketetapan semacam SK begitu, menetapkan mahasiswa peserta MBKM batch 1 2004-2005 ini oleh Diktis yang menetapkan. Kemudian setelah itu mengikuti MBKM selama 1 semester, lalu memberi pendampingan dan seterusnya sampai penilaian. Setelah itu baru kembali selesai dan kemudian nilainya diproses ke PD Dikti. Ini secara umum, alur. Nah, apa yang perlu dilakukan mahasiswa kalau gitu? Yang pertama tadi ya, sebagian sudah saya sampaikan. Mahasiswa tetap ngisi KRS seperti biasa. Kemudian mengambil peluang ini untuk menambah pengalaman belajar di kampus lain, baik secara luring maupun daring. Jika Anda misalnya belum sanggup, saya Pak mau luring 1 semester, silakan ambil yang daring. Nah, daring itu sebelum Anda mau memilih mata kuliah untuk daring, Anda juga konsul ke Korprodi. Pak, ini ada mata kuliah yang menarik, Pak. Misalnya di Merpati itu, saya mau ambil, misalnya mata kuliahnya apa, desain grafis misalnya. Nah, nanti kan Korprodi mempertimbangkan apakah itu mendukung kompetensi prodi apa tidak. Nah, maka ini jika iya, itu kan bisa menjadi mata kuliah pilihan yang diambil keluar. Jadi kalau bisa yang keluar ini mata kuliah pilihan yang memang di kita nggak ada. Ya kalau di kita ada ya itu akhirnya sama untuk yang daring ya. Kalau daring itu biasanya prioritas ke mata kuliah pengembangan, pilihan yang kita tidak ada atau yang memang menurut Anda di sana punya keunggulan dan kita ingin mendapatkan materi yang ditawarkan itu. Lalu
Yang ketiga, konsultasi dan mendaftar dengan Korprodi tadi sudah ya, melalui platform. Jika disetujui, maka Anda bisa membuat akun di platform merpati.kemenak.go.id, kemudian mendaftar mata kuliah yang akan diikuti. Seperti ngisi KRS juga di Siakat, tapi ngisinya di Merpati. Kemudian PM Luring harus mengambil mata kuliah secara penuh tadi ya, antara 20 sampai 24. Sedangkan daring dapat mengambil beberapa mata kuliah saja di satu atau lebih prodi tujuan yang relevan dengan prodi asal. Jadi kalau yang daring, Anda boleh ngambilnya di kampus A, kampus B, kampus C gitu ya. Bahkan bisa ngambil dari di luar 11 yang penyelenggara luring tadi. Itu yang daring. Tapi kalau luring harus ngambil penuh di satu tempat saja. Yang daring dapat mengambil di beberapa tempat. Lalu mahasiswa harus menunggu persetujuan dulu. Nanti akan diumumkan persetujuannya kalau lihat skema tadi. Pengumuman penetapan mahasiswa itu tanggal 6 Agustus. Nah ini pengumuman hasil seleksi tanggal 6 Agustus. Berarti nanti tanggal 6 Agustus baru tahu siapa yang lolos MBKM atau tidak. Sebelum itu berarti belum ada kepastian. Baik, kembali ke sini. Jika disetujui, maka akan lanjut pada proses perkuliahan. Nanti biasanya akan ada masa orientasi kayak ya orientasi terkait dengan kampus yang akan Anda tempati itu dikenalkan seperti itu. Ada semacam perkenalan orientasi perkuliahan di kampus tujuan. Kemudian mahasiswa mengikuti, setelah itu nanti melaporkan kepada Korprodi apa saja yang diambil di kampus tujuan. Nanti seperti KRS-nya itu yang diambil itu dilaporkan Korprodi agar Korprodi segera bisa menyusun rencana pengakuan SKS-nya. Sehingga nanti pada saat akhir semester itu sudah tinggal masukkan. Jadi bukan setelah kuliah baru lapor ya. Sebelum kuliah apa nama mata kuliahnya sudah dilaporkan dulu. Oke, semua perkuliahan pelaksanaannya ikut ketentuan di sana. Jadi betul-betul Anda seperti mahasiswa reguler di sana. Selama 1 semester mengikuti regulasi apapun yang ditetapkan di kampus tujuan. Jika kebetulan ada magang, ada apa ya, Anda ikut persis seperti ketentuan yang di sana. Baik, ini tampilannya Merpati ya. Mungkin Anda bisa nanti mulai ngecek-ngecek. Memang belum banyak mata kuliah yang muncul karena saat ini masih sedang proses instalasi, artinya mulai pada menyiapkan nama mata kuliah. Tapi nanti insya Allah begitu tanggal 21 itu sudah muncul di setiap kampus. Di sini ada tempat untuk registrasi akun dan juga ada untuk login. Nah, ini kalau Anda klik registrasi akun, nanti yang isiannya seperti ini. Ada NIM, nama, nomor HP, username ini atau email, ya emailnya apa gitu, passwordnya apa, ini bikin sendiri. Perguruan tingginya berarti UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ada Bahasa, prodinya apa. Anda tinggal ajukan pembuatan akun, nanti prodi yang akan memverifikasi. Nah, jika Anda kemudian ingin lihat di kampus tujuannya itu menawarkan apa, Anda bisa langsung klik logonya, logo kampus yang Anda mau tuju, supaya langsung ketemu kampus itu menawarkan apa. Jika tidak klik di logo kampusnya, maka nanti di bagian bawah tampilan ini akan muncul tawaran mata kuliah, tapi dari berbagai kampus, campuran begitu ya, campuran dari berbagai kampus. Tapi kalau kita klik kampusnya, berarti yang muncul hanya dari kampus itu. Sehingga yang luring, ya, yang luring nanti mesti klik kampusnya dulu, baru lihat mata kuliahnya di sana. Biar nggak campur mata kuliah di kampus lain. Tapi kalau Anda mau daring, nyarinya bisa kemana-mana, itu tanpa harus melihat kampusnya dulu. Mungkin nama mata kuliah yang menarik gitu ya. Nah ini tampilannya misalnya UIN Syarif Hidayat Jakarta. Nama fakultas ini jangan cari fakultas ada bahasa, nggak ada. Ya. Jadi ini ada clustering fakultas diklasterkan sesuai dengan rumpunnya saja. Maka nanti yang dicari kalau kita adab ya, di situ ada Fakultas Usuluddin, Adab, dan Humaniora. Akan masuk di rumpun itu. Ya, jadi nama fakultas tujuannya mengikuti klaster umum yang muncul. Kita cari di Usuluddin, Adab dan Bahasa dan Humaniora, nanti baru ketemu
Nah, prodi apa, mata kuliahnya apa, nanti baru muncul setelah sana mengupload. Ya, kalau sekarang diklik belum ada isinya semua. Baik, itu ya. Caranya sebenarnya simpel saja. Kemudian catatan akhir, MBKM ini dalam bentuk pertukaran mahasiswa akan dilaksanakan tiap semester. Jadi kita sosialisasi hari ini sebenarnya ini nanti juga berlaku di semester depan. Tetapi untuk mahasiswa itu hanya boleh mengambil maksimal 2 semester di kampus luar. Jadi kalau MBKM itu maksimal hanya 2 kali pengambilan kalau ngambilnya di kampus lain. Selain itu harus di dalam kampus sendiri. Maka 3 semester, 5, 6, 7 itu bisa MBKM terus, tapi yang 1 semester harus di dalam, yang 2 boleh di luar. Nah, ini yang perlu nanti diperhatikan. Mungkin semester ini kita mulai mengambil keluar, kemudian semester depan bisa milih kampus lain lagi gitu ya untuk pengalaman lain. Tapi perlu dipertimbangkan juga nanti lihat sebaran mata kuliahnya karena semester depan itu kalau kita harus ada magang misalnya di sana ada enggak, kalau enggak ada nanti Anda enggak punya magang gitu ya. Jadi ini memang harus dilihat betul sebaran mata kuliah itu. Lalu selain pertukaran mahasiswa di kampus lain, nanti akan ada MBKM dalam bentuk yang lain, skema-skema lain. Ada yang riset mandiri, ada yang model apa pelatihan. Jadi nanti akan macam-macam, tapi saat ini yang sudah siap adalah yang pertukaran mahasiswa. Untuk yang lain di PT KAI ini belum siap. Kemarin diinfokan akan segera ada. Kita juga akan mengarah untuk kerjasama dengan BRIN. Jadi kalau nanti memang UIN sudah bekerja sama dengan BRIN, memungkinkan mengakses MBKM yang ditawarkan oleh BRIN. Saat ini karena belum ada MOU, maka yang ditawarkan BRIN kita belum bisa masuk. Nah, kalau yang ditawarkan BRIN itu riset. Tapi nanti kalau Anda masuk ke BRIN, misalnya riset itu memungkinkan Anda ikut dapat dapat grant atau apa, misalnya ikut mendapatkan pembiayaan dari BRIN sebagian, atau misalnya nanti sekaligus untuk skripsi gitu. Ini, tapi untuk saat ini kita masih nunggu karena MOU antara PT KIN dengan BRIN masih belum selesai atau belum dilaksanakan. Lalu kurikulum prodi yang baru nanti sudah mengakomodir juga MBKM yang internal, yang nanti magang internal kita juga magangnya MBKM. Terakhir sekali, ini kira-kira ya, kemarin diinfokan PT KI Diktis merancang selain pertukaran mahasiswa nanti akan ada magang bersertifikat, asistensi mengajar. Tapi ini yang lain-lain belum belum disiapkan di platform khusus. Sementara yang ada di Merpati, Anda bisa cek juga di Merpati itu ada program yang nanti tawarannya itu bisa ke semacam magang juga, semacam magang. Tapi nanti dicermati apakah di semester ini ada, karena sebelumnya pernah ada, kita belum fix semester ini mana saja yang ditawarkan di Merpati. Sehingga ini kita sambil menanti, tetapi yang jelas saat ini yang sedang kita dorong, yang sedang kita apa namanya kita laksanakan adalah MBKM dalam konteks pertukaran mahasiswa ini. Saya kira itu dari saya kembalikan ke Bu Woro, mungkin bisa memfasilitasi kalau ada pertanyaan, kalau mungkin nanti tambahan dari masing-masing prodi, misalnya TBI menyarankan kemana, misalnya sudah ada gambaran-gambaran kerjasama, itu silakan nanti masing-masing prodi ya. Saya kira dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Imam Ma'ruf. Teman-teman mahasiswa semua, terima kasih sudah menyimak dan sudah bersabar tadi untuk menantikan link Zoom yang baru. Nah, apakah dari teman-teman ada yang perlu disampaikan, diklarifikasi, atau perlu dijelaskan lagi mana-mana yang perlu penekanan agar kalian semuanya paham? Apakah ada? Mari silahkan untuk raise your hand mungkin di sini.
Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Karena sebentar lagi ini saya sama Pak Dekan akan gladi bersih untuk wisuda besok. Ini sudah ditunggu di Geraha. Kalau Lanjut oleh Prodi. Kalau mungkin belum, ini sementara saya serahkan ke Prodi dulu ya. Nanti akan dihandle oleh Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Koordinator Prodi yang akan mendampingi anak-anak atau mendampingi kalian semua sampai Anda nanti tuntas mendapatkan informasi yang seharusnya. Saya dan Pak Dekan undur diri dulu ya. Nanti kita kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang, tapi untuk kali ini bersama para Kajur dan Kaprodi dulu gitu ya. Oke, Ibu undur diri dengan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Lanjutkan siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mulai dari program studi teknis bahasa Indonesia. Untuk kerjasama yang sudah dijalin teknis bahasa Indonesia itu ada UIN Ponorogo, kemudian juga ada UIN Gusdur, dan ada UIN Bandung. Jadi 3 kampus di bawah PTKN tersebut itu sudah ada hubungan kedekatan dengan Prodi Teknis Bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang tertarik ingin merasakan sensasi berkuliah di UIN Ponorogo, itu sudah UIN apa? Oh tidak masuk ya? Purwokerto, UIN Bandung masuk ya? Ya, berarti UIN Bandung, kemudian Gusdur masuk. Ya. Gusdur enggak? Saizu ya? Saizu, Purwokerto. Purwokerto. Tapi yang daring nggak apa-apa. Oh ya, yang daring bisa. Yang offline-nya. Ya, jadi teman-teman khususnya Prodi Teknik Bahasa Indonesia yang ingin merasakan beberapa kampus di luar Surakarta, nanti bisa menghubungi saya di Prodi, nanti akan saya buatkan akun dan saya akan sambungkan ke beberapa universitas yang ada yang disebutkan oleh Prof. Dekan tadi. Begitu. Untuk mata kuliah yang ditawarkan itu memang baru yang semester 5 ini yang sama seperti yang kalian akan ambil gitu ya. Jadi untuk jumlah SKS-nya misalnya di tempat kita itu di Prodi Teknis Bahasa Indonesia semester 5 saat ini apabila teman-teman itu SKS jumlah IPK-nya itu memenuhi untuk mengambil semuanya itu untuk semester 5 ini ada 23 SKS. Nah, misalnya nanti di kampus mitra yang akan kalian ambil sebagai MBKM itu misalnya ada 20 SKS, itu tidak masalah. Jadi nanti walaupun jumlahnya lebih banyak ataupun lebih sedikit, tetap nanti kami konversikan dengan SKS yang ada di kampus kami gitu. Misalnya ada yang mau MBKM di UIN Bandung ya. Di UIN Bandung menawarkan misalnya di semester 5-nya sana itu ada 20 SKS, padahal di tempat kita 23. Nah, tetap nanti akan kami konversikan. Misalnya nanti ada mata kuliah di semester 5 kan teman-teman nanti akan mengambil mata kuliah misalnya ini ada psikolinguistik dan sosiolinguistik. Ya, padahal di sana misalnya ya tidak ada psikolinguistik, ya hanya ada mata kuliah sosiolinguistik. Nah, nanti tetap akan kami konversikan mata kuliah psikolinguistik nanti masuk di sosiolinguistik juga begitu. Jadi tidak masalah adanya perbedaan jumlah SKS di kampus kita dengan kampus yang ini ya, kampus kalau teman-teman lihat di sini ya, itu penawarannya di beberapa kampus itu ya, ada 11 itu. Nah, silahkan memilih di antara 10 ya, kecuali WIN ini ya, 10 kampus tersebut, kiranya yang mana yang berpeluang untuk teman-teman itu bisa mencari pengalaman. Saya kira itu dari Prodi Teknis Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kami persilakan dari Sastra Inggris untuk menyampaikan.
Baik. Terima kasih Bu Elita dari Patris Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat. suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas, Pak. Bisa. Iya, oke, baik. Saya kira sudah sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dekan dan juga tadi sudah ditambah oleh Bu Elita ya terkait program pertukaran pelajar. Jadi saya general ya, tidak hanya mahasiswa yang dari sastra Inggris. Jadi saya melihat secara personal bahwa ini adalah program yang sangat menarik ya untuk dialami atau untuk dijalani oleh teman-teman dari semua prodi yang ada di kesempatan ini. Jadi mungkin beberapa pertimbangan yang harus dijadikan konsiderasi adalah teman-teman nanti belajar sepenuhnya seperti mahasiswa kampus tujuan yang teman-teman nanti tuju. Itu. Kemudian aspek akomodasi juga silakan dipertimbangkan karena sudah dijelaskan juga oleh Pak Dekan tadi bahwa akomodasi sayangnya tidak ditanggung. Jadi akan menjadi tanggung jawab masing-masing siapa yang mengambil program pertukaran pelajar ini. Jadi tadi disampaikan bahwa ketika teman-teman asalnya mungkin dari Jakarta atau dari Jogja atau dari sekitar kampus tujuan itu mungkin akan menarik ya. Jadi menjalani perkuliahan di sekitar rumah yang agak berbeda karena selama ini di Solo, kemudian bisa kuliah di dekat rumah. Mungkin ini menjadi sesuatu tantangan yang perlu dicoba diambil seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah teman-teman nanti silahkan cari kampus yang paling dekat Jogja ya. Kalau teman-teman mungkin selalu menarik Jogja, bisa dicari struktur kurikulumnya, apakah CPL-nya itu selaras dengan kita. Kalau selaras, saya kira itu cukup menarik untuk diikuti ya. Atau mungkin teman-teman ingin suasana yang sangat berbeda di kota besar, misalnya di Bandung misalnya, atau di Jakarta, itu juga sangat dimungkinkan. Atau mungkin teman-teman yang dari luar Jawa bisa dipertimbangkan juga di situ. Tapi yang perlu diperhatikan adalah hanya untuk batch pertama ini ada 11 kampus ya. Ada 11 universitas di situ yang bisa dituju, yaitu Jakarta, Gunung Jati, Bandung, kemudian Wali Songo untuk prodi sastra Inggris saya kira belum masuk ya ke sana ya di prodi sastra Inggris. Malang ada Malang. Malang ada kalau yang dari Raden Fatah bisa seperti itu. Akan lebih simpel saya kira ketika teman-teman punya pertanyaan kemudian kami membantu menjelaskan seperti itu. Jadi terasa lebih interaktif. Kalau tataran teknis teman-teman bisa pelajari sendiri seperti itu. Jadi kami mengundang teman-teman untuk bertanya atau ingin mengetahui hal apa yang perlu disiapkan kalau sekiranya teman-teman ingin mencoba program yang sangat menarik ini. Demikian dari saya akhiri, saya kembalikan ke Bu Elita mungkin untuk dilanjutkan ke prodi lain. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Anissa Firdaus, silahkan Mbak pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Untuk tadi proses seleksi, saya nggak tahu apakah sudah disebutkan atau belum. Mungkin jika sudah bisa disebutkan kembali. Nah, untuk proses seleksi itu kira-kira apa saja, Bu, yang diseleksi gitu dari mahasiswa? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi tadi satu lagi. Siapa ya? Yang Mas Falasfah. Ini Mas apa Mbak ya? Mbak Miss. Oh Mbak. Oh ya, silakan. Oke, saya Falasifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya izin bertanya, ketika misalkan Prodi saya dari Pendidikan Bahasa Inggris itu kan masuk ke Fakultas Adab dan Bahasa ketika di kampus tujuan. Kemudian Pendidikan Bahasa Inggrisnya masuk ke Fakultas Ilmu Tarbiyah, itu bagaimana? Kira-kira, Miss? Boleh dijelaskan?
Atau apa harus Iya, linear satu fakultas atau kita move pindah ke fakultas yang lain? oke. Silakan siapa yang ingin menjawab? Ya, Eh, dua dulu ya, penanya dua dulu ya. iya, yang nomor dua. Sebenarnya ukurannya adalah CPL, yang utama CPL. Jadi ketika teman-teman positioningnya prodi di fakultas memang berbeda-beda ya. Contohnya PBI di sini seperti hanya di UIN Solo ya, UIN Surakarta yang menginduk ke Fakultas Adab dan Bahasa karena kebanyakan itu menginduk ke tarbiyah atau keguruan seperti itu. Jadi eh, sesuai dengan catatan teknis ini, kalau teman-teman eh, lintas fakultas dalam artian dengan prodi yang sama itu tidak ada masalah. Seperti itu ya Mbak Falasifah ya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kemudian tadi Mbak yang Anissa, ada persyaratan khusus? Silakan Pak Rumpoko. Baik, terima kasih Ibu Elita atau Kak Elita atas waktunya. Jadi jika dikaitkan dengan persyaratan atau apapun itu nanti berkoordinasi dengan koordinator program studinya saja, biar nanti lebih enak, lebih luas, karena nanti yang approve akun di Merpati juga dari admin prodinya masing-masing, Mas atau Mbak. Jadi semua yang hadir, jadi silahkan nanti berkoordinasi. Yang pada intinya adalah yang bisa dilakukan secara luring atau offline itu adalah 10 kampus yang ini, yang sudah 11. di screen. Nah, secara daring itu nanti setiap prodi paling tidak menawarkan satu mata kuliah dan hanya bisa diakses di merpati.kemenak.go.id. Silakan nanti yang ingin membuat akun lebih baik dikoordinasi oleh PJ kelasnya, kemudian nanti kami buatkan format Excel untuk dibuatkan akunnya. Nanti prodinya masing-masing akan men-share itu. Kemudian lebih mohon dicatat, dan untuk informasi bagi mahasiswa BSA yang sudah ada MOA atau perjanjian kerjasama, itu adalah di UIN Sunan Gunung Jati. Jadi yang ingin merasakan hawa dingin atau sejuknya kota Bandung, silakan mengikuti perkuliahan yang ada di UIN Sunan Gunung Jati. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait seleksi administrasi tadi. Jadi pada intinya adalah komunikasi dengan dosen atau koordinator prodi masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Monggo bagi yang ingin Baik. menanyakan hal yang lainnya. Menambahkan Bu Fitri untuk syarat khusus secara pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pertanyaan dari Mbak Anissa nggih. Nah, yang kedua tadi siapa namanya? Falasifa. Oh, Falasifah. Falasifah yang terkait dengan bagaimana kalau di pendidikan bahasa Inggris di fakultas yang lain. Ya, kalau tadi dilihat dari 11 kampus yang menawarkan untuk MBKM baik online dan juga offline, ya, terutama untuk offline-nya. Untuk UIN Wali Songo Semarang ya, kebetulan kalau secara resmi MOA atau IA memang belum ada, tetapi untuk secara kedekatan personal dengan prodi, kebetulan dari PBI di UIN Raden Masjid Surakarta dengan UIN Wali Songo Semarang ya sudah ada kedekatan secara personal gitu. Jadi kalau mungkin himbauan pribadi ya dari Bu Fitri terkait dengan 11 kampus penyelenggara untuk MBKM offline, Bu Fitri menyarankan untuk bisa mengambil UIN Wali Songo Semarang begitu. Memang untuk mata kuliah yang ditawarkan belum kita share di Merpati begitu, tetapi tidak jauh berbeda dengan yang sudah ada di buku panduan akademik gitu ya, terkait dengan semester 5 ada mata kuliah peminatan, ada 3 mata kuliah peminatan, kemudian nanti mungkin teman-teman yang awalnya sudah mengambil mata kuliah peminatan misalnya detail atau mungkin di research atau mungkin di bisnis itu nanti tidak bisa merasakan mata kuliah peminatan di kampus lain begitu yang ditawarkan. Mungkin itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan jika masih ada pertanyaan. Tadi ada satu lagi ya yang raise hand.
Atau jika ada ini SPI Tadi dari SPI atau IP? Oh ini. Ini ada pertanyaan dari Natsma. Silakan Mbak Natsma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Najma Rizkia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Izin bertanya, jika kita mengikuti kegiatan MBKM tersebut, apakah kita mendapat sertifikat, lalu di ijazah kelulusannya itu tuh didapatkan hanya dari UIN Raden Mas Said atau ada tambahan embel-embel seperti pernah mengikuti MBKM di universitas yang dituju? Terima kasih. Ya. Kemudian Saka dari SPI. Bismillah, izin bertanya. Saya Saka dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mungkin tadi udah dijelaskan atau belum? Kalau belum mungkin bisa minta tolong dijelasin terkait kan di SPI kemudian IP ya, habis itu sastra Inggris dan sastra Arab itu kan nanti ada KKL ya, kuliah kerja lapangan besok di September itu. Nah, nanti apakah mahasiswa yang mengikuti program ini, MBKM ini atau pertukaran ini, nanti untuk kegiatan KKL-nya itu gimana? Atau nanti tetap ngikut dari sana, apakah nanti ada KKL sendiri ataupun dibebaskan dari KKL itu? Soalnya kan katanya kemarin KKL itu kan bersifatnya wajib, seperti soalnya dan itu masuk dalam siakat dan merupakan punya beberapa SKS. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Silakan Bapak Robert. Oh iya, terima kasih Bu Elita. Saya akan menjawab pertanyaan kedua ya, yang dari Mas Saka SPI ya. Yang pertama adalah Mas Saka dan teman-teman yang lain nanti harus KRS di UIN ya, pertama itu sehingga semua mata kuliah yang ditawarkan di semester ini diambil semuanya. Kemudian misalnya Mas Saka ambil MBKM di misalnya di Bandung atau Jakarta. Jadi yang mata kuliah di Bandung atau Jakarta itu tadi nanti dikonversi untuk eh, mengisi mata kuliah atau KRS yang diambil di sini sehingga mata kuliah magang atau co-working visit itu nanti sudah terakomodir. Jadi kewajiban Masaka untuk magang di sini sudah tergantikan dengan ikut MBKM di Jakarta atau Bandung itu tadi. Bisa dipahami ya? Iya, Kak. Oke, seperti itu. Jadi semua kewajiban di sini digantikan dengan kewajiban di sana, otomatis ketika sudah ditunaikan di kampus tujuan MBKM, kewajiban di kampus asal di UIN sini tergugurkan seperti itu. Baik. Pertanyaan pertama tadi, apakah ada sertifikat dari kampus mitra? Silakan Pak Romboko. Jadi terkait apakah nanti ada surat seperti semacam ijazah atau sertifikat sebagai tanda bahwasannya kita telah mengikuti kegiatan MBKM. Waktu saya mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di luar negeri, di mana untuk mengkonversi SKS itu, di kampus tujuan itu mengeluarkan semacam surat keterangan bahwasannya nanti mata kuliah ini dengan nilai ini, kemudian nanti ada kopi suratnya, nah itu bisa dilampirkan nanti Mbak. Kita nanti ingin membuat atau ingin tambahan berupa sertifikat, nanti biasanya itu dibuat oleh individu, kemudian nanti ditandatangani mengetahui dekan dan juga koordinator program studi di tempat jenengan belajar saat ini. Itu sudah cukup. Karena di situ sudah mengetahui pejabat tertinggi di fakultas yaitu dekan, kemudian pejabat tingkat prodi yaitu koordinator program studinya. Selain itu, nanti juga mendapatkan surat keterangan dari universitas di mana dilakukan MBKM atau kegiatan belajar yang akan ditempuh nantinya. Jika misalkan belajar di UIN Walimongo, maka nanti dari fakultas di mana tempat prodi tersebut berada, itu biasanya nanti mengeluarkan mata kuliah apa saja yang telah diikuti dan sebagai tanda bukti bahwasannya jenengan sudah mengikuti dan itu adalah bukti yang sangat valid. Jadi kalau tidak ada surat keterangan itu maka sama saja nanti tidak atau bisa dikatakan tidak mengikuti perkuliahan. Itu cukup bisa dipahami Mbak Najma ya. Dan yang lainnya?
Atau mungkin dari saya masih belum jelas? Cukup, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya Khairun Fatimah. Izin bertanya, Bu. Untuk kuota maksimal tadi kan 3-5 orang itu berlaku di PM Luring saja atau daring juga nggih, Bu? Terima kasih. Pak Rofik. Iya, Mbak Hairun, untuk kuota 3-5 itu untuk program pertukaran mahasiswa luring ya. Jadi kampus tujuan itu membatasi 3-5 di program pilot project batch pertama ini. Kemudian untuk yang daring sepertinya tidak ini ya, tidak ditulis secara eksplisit berapa maksimalnya. Jadi tergantung kebijakan masing-masing host atau penyelenggara kegiatan MBKM daring seperti itu. Yang 3 atau 5, saya ulangi, yang 3-5 itu tadi untuk luring. Seperti itu, Mbak Hairun ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi nambahkan ya. Jadi ya, yang di mana 5 orang mahasiswa itu tadi yang diseleksi itu penyeleksi utamanya adalah kampus tujuan atau prodi tujuan. Jadi berapa banyaknya mahasiswa yang akan diterima oleh prodi tujuan tersebut 5 orang, dan intinya itu tadi ketika sebelum mendaftar sudah koordinasi dengan korprodi atau dosen lain, maka nanti memudahkan maka teman-teman untuk bisa sukses dalam mengakses MBKM, terutama yang luring. Apabila yang daring itu juga sama, kemungkinan nanti tetap akan dikoordinasikan oleh koordinator program studi untuk dikomunikasikan di balik layar semuanya. Jadi biar enak atau serta memudahkan semuanya, mari kita berkoordinasi komunikasi secara intens dengan koordinator program studi, dan kami sebagai koordinator program studi bukan sebagai orang yang bisa menentukan apakah ini nanti valid, apakah ini nanti bisa, apakah ini nanti tidak. Kami tetap harus berkoordinasi dengan pimpinan kami, yaitu wakil dekan atau dekan. Bahkan nanti kami juga berkomunikasi antar universitas, bahkan antar fakultas untuk bisa menjalankan MBKM ini. Demikian. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau teman-teman ingin bertanya lebih detail lagi, silakan datang ke kantor prodi masing-masing ya, baik pendidikan bahasa Inggris, status bahasa Indonesia, sastra Inggris, sejarah peradaban Islam, bahasa sastra Arab, sastra Inggris, silahkan nanti bisa berkoordinasi masing-masing dengan koordinator prodinya masing-masing. Itu teman-teman. Tadi ada yang raise hand, Mbak Nabila. Oh ya? Ya. Silakan Mbak Nabila. Jadi enggak? Gini, saran saya lebih baik nanti ada PJ saja yang mengkomunikasikan dengan koordinator dosen atau koordinator prodinya masing-masing, dan sebisa mungkin jangan melalui chat WA saja, karena nanti takut pembacaan atau penerimaan dari chat itu multitafsir. Lebih baik satu orang atau beberapa gitu membuat kesepakatan, mungkin G-Meet atau apa dengan koordinator prodinya untuk membahas ini lebih detail setelah ini. Takutnya nanti kalau satu orang menghubungi dan menanyakan hal yang sama terulang-ulang, takutnya kami sudah terlalu banyak pikiran sehingga nanti balasnya dengan bahasa yang lain, nanti penerimaannya juga lain. Lebih baik dikoordinasikan satu PJ atau beberapa saja untuk nanti memudahkan komunikasi dengan koordinator prodinya. Itu saran dari saya. Terima kasih. Baik, tadi Mbak Nabila ya. Jadi bertanya atau tidak? Atau nanti ingin langsung saja bertemu dengan Mbak Nabila dari prodi SI ya? Sepertinya. Ya. Jadi boleh teman-teman apa? Oh, Mbak Wizarotul Makfirah, PPI. Silakan Bu Fitri, siap-siap menjawab. Oke, apa Mbak pertanyaannya? Baik, Miss, terima kasih. Izin bertanya, tadi untuk khusus prodi PBI, nggih,
itu kan yang sudah ada hubungan kedekatan itu kan di UIN Wali Songo. Dan kemungkinan mungkin ada beberapa teman yang pengen mencoba di beberapa kampus. Misalnya mau daftar di Wali Songo dan juga mau daftar di kampus lain, misalnya di KND Jogo gitu. Apakah seperti itu bisa dilakukan, Bu? Mendaftar lebih dari satu terlebih dahulu sambil menunggu pengumuman apakah diterima atau tidak. Terima kasih. Baik, silakan Bu Fitri. Ya, nanti mungkin teman-teman prodi lain bisa menambahkan gitu nggih. Iya, tadi itu tadi saran secara personal begitu ya Mbak, karena memang apa namanya untuk ACC dan tidaknya teman-teman nanti untuk bisa belajar di universitas tersebut kan memang di tangan dari universitas tersebut begitu ya. Nah tadi tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin belajar di UIN Sunan Kalijaga atau mungkin ke universitas yang lain begitu? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan begitu ya, tetapi memang nanti langkah yang pertama adalah teman-teman harus apa namanya berkonsultasi dulu begitu dengan Forprodi terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan di sana. Apakah nanti mata kuliah tersebut begitu sinkron begitu ya atau linear dengan mata kuliah yang ada di prodi. Jadi nanti mungkin bisa disiapkan planningnya terkait dengan tadi Mbak untuk mungkin biaya hidup begitu ya. Itu kan teman-teman juga perlu memperhatikan. Kalau misalnya kalau tadi Jogja dan juga Semarang sepertinya juga tidak terlalu jauh berbeda begitu. Tetapi tadi hanya usulan dari prodi. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba atau mungkin merasakan begitu ya feel-nya belajar di kampus yang lainnya tadi misalnya di Sunan Gunung Jati atau mungkin ke Sunan Ampel Surabaya atau yang lainnya tidak menutup kemungkinan. Mungkin itu saja jawaban dari Bu Fitri. Nanti untuk lebih detailnya bisa konsultasi di kantor prodi ya. Terima kasih. Baik, menambahkan ya Bu Fitri ya. Jadi terkait kegiatan MBKM yang secara offline atau luring ini adalah arahan langsung dari Dirjen Diktis Kementerian Agama. Jadi sudah ada perjanjian kerjasama ataupun MOA, ada tidaknya itu tidak berpengaruh. Jadi dari 11 list yang saya share screen sampai saat ini, itu adalah mau nggak mau atau katanya atau kata enaknya adalah mau nggak mau harus menerima mahasiswa MBKM. Gitu. Jadi 10 universitas atau 11 termasuk kampus UIN Raden Mas Said ini itu harus melaksanakan MBKM. Jadi harus menerima mahasiswa dari 11 universitas ini. Jadi ada tidaknya PKS, ada tidaknya MOA, silahkan mendaftar di mana kampus yang akan teman-teman tuju. Dan terkait nanti bisa mendaftar di satu universitas atau lebih, saya kira belum mendapat jawaban yang pasti, akan tetapi lebih baik mempertimbangkan cost living, kemudian nanti hal-hal lainnya yang terkait kehidupan selama nanti mengikuti MBKM di kampus tujuan. Semakin nanti mendaftar lebih dari satu, takutnya keterima semua, maka nanti double akun, maka teman-teman sendirilah nanti yang akan merepotkan diri sendiri. Lebih baik diputuskan, dikoordinasikan dengan koordinatornya masing-masing untuk mendapatkan atau lebih mudahnya nanti menentukan kampus mana yang lebih baik dan lebih sesuai dengan semua hal yang termasuk cost living tadi atau biaya hidup selama mengikuti MBKM. Demikian. Ada yang belum dipahami, Mbak Magfiroh? Cukup? Atau mungkin yang lain? Ya, terima kasih. Silakan Mbak Palasipa, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan. Maaf, Bapak Ibu mau bertanya lagi terkait yang PM daring. Itu misalkan kita mengisi KRS di si akad itu 24, kemudian ingin mengambil dari di daringnya mungkin 2 SKS, apakah itu bisa atau kita harus mengurangi SKS kita di si akad? Ya, tadi jika mengambil yang daring ya. Iya, Ibu. Oke.
Begini Mbak, jadi belum ada kebijakan resmi terkait itu. Nanti setelah resmi, setelah tanggal 20, baru nanti akan ada SOP resmi terkait jumlah KRS yang diambil berapa. Tapi mengacu pada pengalaman saya, jika 24 SKS diambil di instansi asal, jika ditambahkan dengan mata kuliah MBKM, maka nanti 24 ditambah 2 misalkan SKS-nya, maka jadi 26. Jadi lebih baik, kalau ini logika awal kami ya, karena kami belum mendapatkan jawaban pasti terkait pertanyaan dari Mbak juga, lebih baik mengurangi mata kuliah di universitas asal, kemudian mengambil mata kuliah yang dikurangi tersebut di universitas tujuan. Atau bisa juga mekanisme MBKM-nya kan 20 SKS minimal yang tertera di layar itu kan, input minimal 20 SKS oleh kampus penyelenggara. Nah, itu nanti kan selama MBKM-nya itu daring, maka itu nanti adalah 22, maka atau ditambah 2 lagi yang berupa daring. Jadi, tahu kami, kemarin yang disampaikan oleh Prof. Dekan juga itu, kalau untuk secara daring, itu kami hanya menyediakan paling tidak 1 mata kuliah saja. Jadi, kemungkinan itu yang bisa teman-teman keambil itu paling banyak mungkin 2-3 mata kuliah saja. Jadi tidak lebih itu, atau mungkin bahkan hanya 1 mata kuliah saja. Karena dari prodi pun hanya dibatasi 1 mata kuliah paling tidak. Gitu. Jadi nanti fix-nya setelah tanggal 20 itu baru bisa muncul SOP, berapa SKS, berapa jumlah SKS-nya, dan lain sebagainya. Itu baru bisa muncul setelah tanggal 20. Untuk sampai saat ini kami masih diberikan arahan untuk menginput mata kuliahnya apa saja terlebih dahulu. Gitu Mbak. Ada yang belum dimengerti terkait jawabannya? Baik, nanti untuk yang daring, secara SOP-nya ditunggu tanggal 20-an ya, Kak? Iya. Tanggal 20-an. Tapi kalau yang luring tadi sudah pasti, sudah ada kebijakannya bahwa semester 5 wajib mengambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan di kampus yang dituju. Ada lagi yang lain, silakan. Mungkin menambahkan, apakah nanti apabila kita sudah mengambil mata kuliah yang ditawarkan di kampus tujuan itu, kita sudah ngambil di semester 4, kemudian di kampus tujuan ternyata yang tersedia adalah mata kuliah itu. Nah, itu nanti juga akan muncul setelah tanggal 20 ya. Jadi kami belum bisa mendapatkan informasi terkait itu dan sudah kami florkan juga di forum kemarin. Jadi kami belum mendapatkan secara resmi terkait mekanisme yang lebih rigid seperti yang teman-teman tanyakan. Jadi itu nanti pasti akan ada pertanyaan, saya sudah ngambil mata kuliah itu di semester 4 misalkan. Di semester 5 kok di kampus tujuan baru diajarkan. Nah, nanti pengakuan SKS-nya seperti apa, itu juga pasti nanti akan ada pertanyaan itu. Nanti akan kami share lagi jawabannya terkait hal-hal yang detail seperti itu. Ditunggu setelah tanggal 20 ya. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu sambil menunggu koordinasi yang membuat akun dan lain sebagainya. Terima kasih. Silakan yang lain. Baik, sudah ada. Saya hitung mundur dari 5 sampai 1. Kalau tidak ada, kami akhiri. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, berarti berakhir sudah ya teman-teman terkait dengan sosialisasi MBKM di tahun 2024 ini untuk semester 5. Closing, Pak Sucipto. Ada pesan-pesan untuk semester 5 ini biar semangat ini ya. Bagian doa Pak Cip, monggo Pak Cip. Baik, terima kasih kepada Mbak Yulita, para sesepuh yang dipilih, Mbak Elita. Baik ya, ini tadi dari IP, itu dari IP memang tadi ada yang tanya nggak ada ya tadi? Saya pantau tadi. Ya memang dari IP ini saya ikutkan di sini, semoga tahu ya nanti ke depannya untuk MBKM seperti ini karena memang
IP ini prodi baru kemarin dari dekan, itu untuk semester ini kelihatannya belum ya, tapi di semester 6 insya Allah akan ada. Jadi biar tahu dulu di semester nantinya biar tidak kaget kalau prodi lain sudah MPKM kok IP belum, tapi ini biar tahu juga karena terkait dengan prodi baru dan kita masih meraba-raba juga untuk nanti yang mata kuliah apa yang akan disiapkan. Dan saya kira itu, dan lebih jelasnya tadi sudah diulang-ulang oleh prodi yang lain, prodi koordinator yang lain. Lebih jelasnya nanti bisa menghubungi koordinator prodi ya, terkait dengan pendaftaran dan yang kebingungan dari teman-teman semua. Karena ini masih pertama bagi kami juga di universitas kami dan semua universitas tadi yang ke-11 tadi masih pertama kali. Tentu saja nanti masih ada yang bingung dan lain sebagainya, masih harus bagaimana, lebih baiknya nanti ditanyakan kepada core prodi masing-masing di prodi PJ-nya bisa tadi disampaikan itu. Dan memang dibatasi 3-5, jadi antara satu kelas, 2 kelas itu mungkin yang daftar banyak, dan nanti sekali lagi akan diseleksi ya. Jadi ya ini teman-teman akan diseleksi yang terbaik ya, jadi teman berlomba-lomba ini. Dan nanti diprioritaskan juga yang mungkin dekat dengan rumahnya dan di KIP dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang lain juga tidak bisa tidak berkecil hati juga, yang penting dicoba saja. Mungkin pengen pengalaman di Jogja, di Bandung, di Jakarta, itu tidak masalah karena di setiap tempat ada pengalamannya tersendiri. Dan kita berdoa semoga kegiatan MPKM ini ke depannya memberikan wawasan yang luas bagi teman-teman, jadi tidak hanya merasakan kuliah di UIN Raden Mas Surakarta di Solo ini, tapi juga bisa merasakan di luar kota Solo ini dengan pengalaman, dengan dosen yang berbeda, dengan mata kuliah yang berbeda, sehingga ketika lulus itu bisa punya pengalaman, punya apa ya, sekali lagi tadi ya, itu nanti ketika teman-teman ngambil di Jakarta, yaitu tadi living cost masing-masing kan harus biaya pribadi juga dipikirkan juga. Disiapkan juga material dan non-materialnya. Baik, saya kira itu. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Semoga kegiatan MPKM ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita mencoba sesuatu yang baru, insya Allah kita mengharapkan kebaikan dari MPKM ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada co-host Elita, Mas Mumpoko. Baik, gitu teman-teman. Saya tutup satu pantun biar semangat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat.